Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, mungkin tidak pernah ada di benaknya, Rashford benar-benar akan meninggalkan Manchester United setidaknya sampai Juni jika terrealisasi. Bisa dibilang Amorim sadar bagaimana sikap Rashford selama ini di luar dan di dalam lapangan. Di era Solskjaer dan Ten Hag, Rashford benar-benar seperti di atas segalanya. Pemain senior dengan gaji tertinggi di klub tapi tidak memenuhi standar Amorim. Cukup mengejutkan, bahkan dia tidak dibawa bersama skuad dalam beberapa pertandingan. Gue yakin Rashford sudah menyatakan transfer request dan satu lagi, gue bahkan tidak percaya kalau Rashford pernah sakit waktu absen lawan Liverpool, karena dia memang tidak akan pernah lagi dimainkan Amorim. Kabar selanjutnya, laporan aktivitas di Manchester United di bursa transfer kali ini. Kemungkinan masuk, klub ingin merekrut pemain berposisi LWB. David Ornstein mengonfirmasi minat pada Kolo Muani pinjaman plus target penyerang lainnya. Fabrizio Romano melaporkan potensi kesepakatan LWB sedang dieksplorasi Mendes, Kerkes, Dorgu. Kemungkinan keluar, Casemiro ke Saudi, biaya 30 juta pound plus upah 18 juta pound per tahun, kepentingan pemain, klub, dan Saudi selaras. Pembicaraan tentang hengkangnya Rashford terus berlanjut. Kemungkinan besar akan terjadi di Italia. Sejumlah laporan perihal potensi keluar Zirkzee. Kabar selanjutnya, Casemiro sangat dekat untuk pindah ke klub Arab Saudi. Saudi Sovereign Fund telah menyelesaikan transfer dan kontrak dengan Casemiro sudah disetujui. Klub tempat dia bergabung akan diumumkan nanti, Bruno Andrade, UOL. Kabar selanjutnya, Como 1907 akan mencoba membeli Marcus Rashford. Mereka tidak memiliki masalah dalam mengontraknya dari sudut pandang finansial. Gianluca Di Marzio. Juventus mengadakan pertemuan tatap muka langsung dengan saudara Marcus Rashford hari ini. Pihak sang pemain juga diharapkan bertemu dengan lebih banyak klub. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Lucas Bergal, sosok pahlawan Spurs melawan Liverpool di EFL yang hampir gabung Manchester United. 2020, midfielder asal Swedia, Lucas Bergal yang saat itu berusia 14 tahun menjalani trial bersama klub masa kecilnya Manchester United. Dia tampil mengesankan, namun tidak ditawari kontrak. 2022, Manchester United menawarkan uji coba kedua pada Bergal yang telah berusia 16 tahun. Pemandu bakat United jatuh cinta pada pemain tersebut tetapi terhalang oleh peraturan Brexit mengenai transfer pemain U18 dari UK. 2024, Tottenham Hotspur menyetujui kesepakatan dengan Djurgårdens IF untuk wonderkid Swedia yang kini telah berusia 18 tahun sehingga tidak lagi dibatasi oleh peraturan Brexit. United harus kehilangan talenta muda ini di masa lalu sebab aturan Brexit. Manchester United ingin merekrut Milos Kerkes tetapi harga yang diminta Bournemouth sebesar 40 juta pound untuk pemain berusia 22 tahun itu bisa menjadi batu sandungan. Sumber, Tim Talk. Kabar selanjutnya. Klub dapat secara signifikan mengurangi tagihan upah bahkan sebelum musim mendatang dimulai. Musim depan, paling tidak, Casemiro, Rashford, Anthony, Sancho, dan Eriksen tidak akan hadir. Secara pribadi, aku akan mencoba menyingkirkan Shaw dan Mount bersama mereka. Mount harus menjadi transfer terburuk dalam sejarah sepak bola dan fakta bahwa para pemain yang melakukan yang terbaik setiap pertandingan, bahkan tidak ada di lembar ini. Kabar selanjutnya. Jasin, Amad Diallo akan menjadi salah satu pemain muda dengan bayaran tertinggi di klub dengan kontrak barunya. Dua klub yang sangat besar telah menghubungi agennya, tapi Amad hanya menginginkan Manchester United. Via @Fabrizio Rom. Kabar selanjutnya, pemain muda masih belum dalam performa terbaiknya. Maino, 70%. Minus, kurang cepat ambil keputusan dan kurang ngotot. Kelebihan, penguasaan bola bagus. Garnacho, 65%. Minus, sering kehilangan bola, finishingnya menurun. Kelebihan, akselerasi dan kecepatannya masih oke. Amad, 80%. Minus, kurang dalam hal buka ruang, butuh tandem yang cocok. Kelebihan, agresif dan finishing oke. Mudah-mudahan mereka bertiga bisa kembali ke performa terbaiknya, dan bisa bawa MU ke Big Six lagi. PSG ikut mengintai Alejandro Garnacho, bintang muda MU yang bersinar. Paris Saint-Germain dikabarkan tengah memantau perkembangan bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Pemain berusia 19 tahun tersebut telah menarik perhatian banyak klub Eropa berkat penampilannya yang cemerlang bersama Setan Merah. Apakah PSG akan berusaha memboyongnya ke Paris?
Waktulah yang akan menjawab. Sumber, Optimesport. Kabar selanjutnya. Palmeiras telah menaikkan tawaran mereka untuk Andreas Pereira menjadi 20,8 juta pound, jumlah yang disukai Fulham, @edu 17 Burgos. Manchester United memiliki klausa penjualan 20%, sehingga akan sejalan untuk menerima sekitar pound sterling 4,2 juta jika transfer berjalan. Kabar selanjutnya. Situasi kontrak baru Kobbie Mainoo menjadi berita heboh untuk Manchester United pagi ini. Sejatinya Mainoo masih terikat kontrak dengan United sampai 2027 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Kobbie Mainoo tidak senang dengan persyaratan awal yang ditawarkan Manchester United untuk kontrak baru. Samuel Luhus, Manchester United dengan terpaksa akan mempertimbangkan untuk menjual pemain seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho untuk membantu mematuhi aturan pasar. Sebuah klub tidak diperbolehkan mengalami kerugian lebih dari 105 juta pound selama periode 3 tahun. David Ornstein, Kobbie Mainoo sebelumnya dianggap tidak tersentuh di Manchester United, namun masalah keuangan klub dan perjuangan untuk mematuhi aturan keuntungan dan keberlanjutan telah membuat potensi penjualan menjadi kenyataan. Mainoo dan Manchester United berselisih jauh dalam negosiasi gaji. Mainoo menginginkan sekitar 200.000 pound minggu. United mungkin memutuskan lebih baik menguangkannya sekarang atau musim panas nanti. Chelsea memimpin perlombaan. DM. Ada diskusi singkat antara agen Kobbie Mainoo dan Chelsea, tapi belum ada kemajuan signifikan yang dicapai pada tahap ini. Manchester United masih aktif berupaya mendapatkan kontrak baru untuk Kobbie. Jelas bagi semua pihak yang terlibat bahwa Kobbie lebih memilih untuk tetap di Manchester United dan Ruben Amorim menyukai pemain tersebut. Setelah United menyelesaikan kontrak baru Amat, maka United akan bergerak untuk pembaruan kontrak Kobbie. Report. Manchester United akan mendengarkan tawaran serius untuk semua pemainnya, termasuk Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund. Tawaran untuk pemain baru seperti Yoro dan Ugarte juga akan dipertimbangkan. Jamie Jackson. Kabar selanjutnya. Manchester United terus mengincar pemain LWB karena mereka juga telah menambahkan pemain internasional Denmark Patrick Dorgu ke dalam daftar mereka. Milos Kerkez dan Nuno Mendes lebih tinggi dalam daftar tetapi lebih mahal. Dorgu dipantau oleh pencari bakat Manchester United dalam beberapa bulan terakhir. Napoli juga tertarik padanya. @Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya. Manuel Ugarte adalah salah satu penandatanganan terbaik yang kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Rasa laparnya untuk bola dan cara dia memperjuangkan segalanya di lapangan sangat gila. Reuni dengan Amorim sangat bagus untuknya dan sejujurnya tidak sabar untuk melihat masa depan seperti apa untuknya. Kabar selanjutnya. Amad Diallo, saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya untuk memiliki kesempatan ini bersama Manchester United, untuk bersinar bersama klub ini. Amad 2030. Kabar selanjutnya. Rashford di radar Juventus. Negosiasi mulai bergerak. Juventus telah mengadakan pertemuan langsung dengan saudara sekaligus agen Marcus Rashford hari ini. Langkah ini menjadi sinyal bahwa klub raksasa Italia tersebut serius mempertimbangkan Rashford untuk memperkuat skuad mereka. Pemain bintang Manchester United ini juga dikabarkan akan menjajaki pembicaraan dengan klub-klub lain. Sumber, @Fabrizio Romano. Wow, selain AC Milan, banyak lagi yang sedang mengantri nih. Kabar selanjutnya. Seputar Mainoo dan Rashford. Kobbie Mainoo tidak senang dengan persyaratan awal yang ditawarkan Manchester United untuk kontrak barunya. Samuel Luhusman. Kobbie Mainoo menginginkan gaji sebesar 200.000 pound minggu. Chris Weller, Daily Mail. Masalah keuangan klub dan guna mematuhi aturan pasar, Manchester United akan mendengarkan setiap tawaran yang serius untuk semua pemainnya termasuk Mainoo. Chris Weller, Daily Mail. AC Milan menawarkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk Marcus Rashford. Di Marzio, saudara laki-laki sekaligus agen Rashford berada di Milan untuk mengadakan diskusi peminjaman sang pemain. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya. Nuno Mendes tertarik untuk bergabung dengan Ruben Amorim di Manchester United. Hal ini tidak membuat PSG khawatir yang sedang merencanakan diskusi baru tentang kontrak baru. Santi Aouna, Fort Mercato. Kabar selanjutnya. Manchester United akan mempertimbangkan penjualan Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo untuk mematuhi aturan keuangan. David Ornstein, The Athletic. Kabar selanjutnya.
Amad Diallo akan menandatangani kontrak baru bersama Manchester United hingga Juni tahun 2030. Ia akan menjadi salah satu pemain muda dengan bayaran tertinggi di klub. Meski ada minat dari dua klub papan atas pada bulan ini, Amad hanya ingin bertahan dan memperbarui kontraknya di United. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, AC Milan menolak untuk membayar lebih dari separuh gaji Marcus Rashford. Gaji Rashford saat ini sekitar 325.000 pound minggu. Times Sport. Kabar selanjutnya, Paris Saint-Germain saat ini sedang memantau situasi Alejandro Garnacho. Times Sport. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 9 Januari tahun 2022, Axel Tuanzebe akhirnya meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim dingin. Ia telah resmi menjadi bagian skuad Napoli. Napoli mengumumkan bahwa Tuanzebe bergabung dengan klub secara pinjaman. Ia dikontrak hingga akhir musim. Kabar selanjutnya, Christian Eriksen kemungkinan akan meninggalkan Manchester United di jendela transfer Januari ini. @deanjone Socer. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.